Hari ini saya akan berbincang dengan kedua tenaga kesehatan yang luar biasa yang telah berjibaku di lapangan merawat pasien COVID-19. Kita lihat pengalaman mereka secara langsung. Simak obrolan saya berikut ini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang dokter. Selamat siang semuanya. Halo, suatu kehormatan nih buat saya untuk bisa ngobrol bareng sama Dokter Debrina. Apa kabar dok? Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Sama ada perawat Rustina Susanti. Apa kabar Mbak Santi? Baik dokter, alhamdulillah sehat. Oke, kalau Dokter Debrina nih kan memang beberapa waktu lalu memang sudah jadi relawan di Wisma Atlet, bener ya? Betul, ya saya kebetulan yang waktu, saya ingat banget kan waktu itu hari Kamis, Pak Jokowi bilang, Wisma Atlet jadi rumah sakit darurat COVID. Terus hari Seninnya langsung buka, terima pasien kan. Saya kebetulan salah satu tim relawan dokter yang pertama kali di sana dok. Wow. Yang di sana selama 2 periode. Kalau Mbak Santi ini di rumah sakit Dr. Kanu Joso ya, yang ada di Balikpapan dan sebagai kepala ICU, betul ya Mbak Santi ya? Iya benar dok. Bagaimana ceritanya Mbak Santi bertugas di ICU, apalagi sekarang ini sedang menangani COVID-19? Awalnya kita skenario-nya itu kita buat ICU darurat gitu di ruang perawatan. Kemudian berjalannya waktu ternyata banyak sekali kendala dan pasien tahu sendiri dok tambah banyak. Akhirnya ruangan saya direnovasi untuk dijadikan khusus melayani pasien yang COVID. Wah, ini tantangannya juga luar biasa ya. Berarti selama 8 jam mengenakan APD lengkap, nggak berhenti-henti karena harus menjaga ruang ICU, luar biasa. Saya salut loh dengan para tenaga medis yang berjuang seperti itu. Saya lanjut ke Dokter Debrina juga ya. Ini dari awal sudah mau, ini kan masa awal-awal COVID kita masih banyak belum tahu nih penyakit ini apa dan bagaimana menanggapinya. Masih banyak kerincuan bahkan dari tata laksana gitu ya dokter ya. Tapi dokter mau dari pertama terjun langsung ke sana panggilan hati atau memang tuntutan pekerjaan atau ditunjuk atau gimana dok? Saya rasa semua orang nggak ada yang luput dari pandemik ini. Jadi semua orang pasti kena imbasnya. Bukan cuma kami tenaga medis, tapi masyarakat yang punya bisnis sendiri, cara ekonominya mereka sendiri akan kena imbasnya. Kebetulan saya dokter, jadi satu-satunya cara saya untuk bisa lebih terlibat dalam peran saya sebagai manusia di dunia ini aja sih, itu ya sebagai dokter dan turun ke lapangan sih. Suatu anugerah luar biasa, bisa menyelamatkan nyawa seseorang, bahkan bisa merubah kehidupan ke depannya. Karena ini kan penderitaan yang terjadi di seluruh dunia dan kedua orang hebat yang saat ini saya ajak bicara ini termasuk bagian yang bisa menyelamatkan generasi ke depannya nih. Nah, ada satu hal dalam perawatan COVID-19 yang sangat penting sebenarnya selain dari obat-obatan, yakni adalah dengan caranya kita menyemangati, membuat pikiran pasien yang sedang menderita itu tetap positif. Saya setuju banget dok yang dibilang kalau imunitas yang baik itu akan tercipta dari suasana hati. Karena mungkin dulu saya waktu belajar tentang kedokteran pernah kan belajar tentang hati harus senang, bahagia itu sama dengan imunitas yang baik. Cuman baru kali ini benar-benar lihat secara real kalau pasien yang pikirannya bisa positif, pasien yang bisa dibawa enjoy, itu beneran cepat banget, mulus banget sembuhnya. Dan bahkan gejalanya aja bisa hilangnya juga lebih cepat lagi gitu kan. Saya cuma bolehin teman yang besok tuh gimana caranya bikin ketawa temennya. Jangan nanya kamu gimana kabar hari ini, nggak usah. Bikin dia ketawa itu aja saya bilang. Tugasnya cuma bikin dia ketawa aja. Dan alhamdulillah teman kita berhasil sembuh gitu dok. Memang semangat ini memang harus ditularkan, termasuk kepada tenaga medisnya karena ya mau nggak mau terpapar resiko yang tinggi juga ya setiap hari. Bagaimana dengan keluarga? Jujur orang tua kurang setuju, tapi karena ya yang tadi saya bilang mungkin tuntutan sumpah lagi kalau ini bukan profesi aja. Saya sampaikan berulang-ulang kalau tujuan saya beneran cuman untuk supaya ini udahlah biar kita survive ini bersama-sama biar lebih survive-nya lebih indah gitu ya. Semoga mereka paham sih. Teman-teman rata-rata tahun ini nggak ada yang cuti keluar kota dok. Jadi bubar jalan. Jadi mereka mau ambil cuti atau enggak, saya terserah mereka karena mereka pun cuman nggak akan bisa ketemu sama orang tua yang jauh ya dok. Kalau sama keluarga kecil saya sih, saya cuman pernah kasih pengertian ke anak-anak bahwa
mungkin ini ibu juga nggak tahu ibu positif atau negatif atau gimana. Mungkin ini imunisasi alami buat kita semua. Yang penting kita jaga diri, pakai masker, kita minum vitamin, kita makan teratur, istirahat. Semoga kita dijaga oleh Allah. Itu aja sih dok, kalau saya kasih kepengertian ke anak-anak. Oke, tentunya banyak teman-teman kita nih, para tenaga medis, baik itu dokter, perawat, ahli laboratorium, dan lain sebagainya, yang sampai sekarang ini masih terus berjuang ya demi kesembuhan setiap pasien. Tapi kan juga ada beberapa di antaranya yang telah terpapar. Gimana nih tanggapannya untuk Dr. Debrina dan juga Mbak Santi kalau ada rekan-rekannya yang kemudian terdampak dari COVID-19 ini? Sedih sekali. Jadi karena saya ingat sekali pertama kali ada teman saya yang cukup deket gitu ya, ngasih tahu kalau oh si ini dia kena COVID nih dan sekarang di ICU. Itu wah drop sekali karena tahu itu teman sendiri ya. Jadi satu karena saya ngerasa wow ini udah sedekat itu ternyata, sampai di lingkaran saya sekarang sudah mulai terinfeksi dan nggak main-main terinfeksinya masuk ke ICU gitu. Padahal beliau seumuran saya, masih muda berarti masih di bawah 30 tahun. Saya tahu jaga makan banget, jaga lifestyle sekali, tapi namanya manusia kali dok ya. Jadi keluputan pasti ada sehingga beliau terinfeksi dan kok ya kebetulan masuk ICU dan keadaannya waktu itu buruk. Belum sebulan sih kayaknya, masih 3 mingguan itu sejawat teman kami meninggal di ICU dok. Aduh saya mau nangis jadi kalau ingat. Jadi yang beneran saya cuma tidur berapa jam gitu karena saya sampai minta di videoin pada saat mau dilakukan tindakan yang intubasi ya dok. Kalau di ICU tertinggi kita intubasi untuk pasang ventilator. Jadi bener-bener kayak kelibat drama banget dan bikin lemes di saat itu paginya gitu. Yang ada kami secara otomatis satu ruang ICU tuh udah lemes semuanya, lemes banget dan nggak bisa terlukiskan deh dok. Jadi bener-bener yang berat dok. Kami juga berharap sampai kapan ini COVID ya dok ya. Betul. Saya harap memang ini akan segera selesai dan saya harap masyarakat juga makin sadar ya dengan apa yang dihadapi oleh para tenaga medis ini di lapangan benar-benar beresiko tinggi. Jadi agar semuanya bisa terus berjalan dengan baik, tentunya masyarakat juga harus mendukung gitu ya. Tetap semangat Dr. Debrina dan Mbak Santi semuanya, seluruh tenaga kesehatan di Indonesia semuanya. Semangat. Oke, saya mau bertanya sedikit nih tentang apa yang pemerintah sudah berikan. Bagaimana dengan tunjangan yang selama ini teman-teman dari medis ini, apakah sudah menerima atau bagaimana kompensasinya dari pemerintah sendiri? Mungkin boleh dikasih bocoran sedikit aja biar masyarakat juga tahu gitu realitanya seperti apa. Saya rasa semuanya sama di Indonesia. Menjadi dokter COVID itu saya dan sejawat saya kebanyakan karena ini relawan kan. Jadi memang yang kami harapkan ya itu tadi. Udahlah kalau banyak bocor kita tambal. Sebenarnya kan harapan kita cuma ke situ. Jadi saya rasa nggak bisa komplain juga, dan walaupun mungkin nggak tepat waktu juga saya rasa nggak bisa komplain juga karena itu tadi basis kami adalah basis kerelawanan gitu kan. Itu tujuan utama kami. Jadi dengan adanya insentif dan lain-lain itu plus terima kasih banget. Dan saya rasa nggak bisa komplain juga sih. Ya setuju sekali sih dok. Nah insya Allah kalau emang itu rezeki teman-teman itu akan datang dan tidak akan salah tempat. Kemarin kita terima sih dok ya dari bulan Maret, April, Mei, alhamdulillah menjadi sangat imun buat teman-teman, penyemangat ya. Baik para relawan, petugas yang benar-benar sudah melihat langsung pasien COVID di lapangan seperti apa, boleh nggak nih pesan untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa pandemi ini nyata dan COVID-19 itu benar-benar ada. Kita lihat ada kayak semacam dua kubu nih, antara kubu yang benar-benar percaya atau kubu yang benar-benar nggak percaya. Sebenarnya pesan kami sama untuk kedua kubu ini sama, pakai masker dan jaga jarak. Jadi nggak peduli kalian sangat percaya atau sangat tidak percaya, intinya kalian lakukan dua hal itu aja. Satu, pakai masker, dua, jaga jarak. Mau nggak percaya tapi kalau pakai masker dan bisa jaga jarak, it's okay. Mau percaya yang berlebihan, ya mau ditambah face shield, mau ditambah pakai APD, mau tambah pakai handscreen
sarung tangan yang banyak waktu bepergian, nggak masalah, yang penting pakai masker sama jaga jarak. Sebenarnya cuma itu aja sih. Kunci Ya. kita ya. Takut boleh, tapi waspada itu wajib. Kenapa? Kalau takutnya juga berlebihan, imun kita jadi turun. Dikit-dikit parno. Akhirnya kita menurunkan daya tahan tubuh kita juga. Tapi kalau waspada wajib sih 3M. Masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kalau saya dari itu. Dan satu pesan saya, kalau ada yang masih nggak percaya, yuk saya antar. Kita tur ke ruangan saya lihatkan. Inilah orang yang sedang berjuang antara hidup dan mati, benar-benar yang nggak ada pilihan lain. Tetap semangat ya semuanya. Insya Allah pasti. Ya, pasti. pasti. Oke baik, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa ya. Dok. Setelah kita menyimak perbincangan yang begitu menyentuh hati kita tadi, tentunya kita harus menyadari bahwa garda terdepan untuk menghadapi COVID-19 justru adalah kita semua, masyarakat Indonesia, yang benar-benar harus disiplin melaksanakan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan baik dan benar. Hanya dengan 3M kita mampu memutus mata rantai penularan COVID-19. Kita pasti bisa. Indonesia pasti bisa.